Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi ta'ala sujud minad dunya tal akhirah. Nuru sayyidina wa habibina wa syafiina qurratu a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa suri wa siwajuriyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram thumma nakhususan li hadrati Syekh Imam Al-Fadil Syekh Imam Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Bandani Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menerangkan tentang beberapa macamnya hadas. Yang beberapa macamnya hadas tersebut itu yang bisa merusak atau membatalkan wudhu atau toharoh. Nah, sesuatu yang membatalkan wudhu, macam-macamnya hadas itu sebagaimana termaktub dalam kitab ini, itu semua berjumlah ada 4 perkara atau 4 macam. Ahadu hadhil asya, dalam artian sebagaimana keterangan penjelasan yang terterangkan dalam kitab ini. Al awalu al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au tuburin. Nah, sesuatu yang merusak atau membatalkan wudhu, yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu yang dimaksud 2 jalan ya, yaitu antara yang pertama itu kubul dan yang kedua adalah dubur ya. Itu salah satunya sesuatu yang keluar dari sabilain, 2 jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, itu bisa membatalkan atau merusak wudhu atau merusak toharoh ya. Sesuatu yang keluar dari kubul dan sesuatu yang keluar dari dubur ya, itu merusak atau membatalkan wudhu ya. Mama keluar dari kubul ya, tiada lain itu adalah air kencing. Mamanya habis wudhu terus terasa kayaknya ngetes, keluar 1 tetes tes gitu, itu terasa kayak gitu, itu bisa merusak wudhu ya. Atau yang keluar dari dubur ya, itu juga bisa merusak wudhu ya. Yang keluar dari dubur ya sebagaimana itu namanya kentut ya. Pada kentut, pada habis wudhu terus terasa yang merasakan itu yang bersangkutan ya, orang yang bersangkutan, bukan orang lain. Itu terasa kayaknya pelipis umpamanya ya. Nah, itu bisa merusak atau membatalkan wudhu. Nah, itu salah satu yang 4 macam. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari jalan depan dan juga jalan belakang. Jalan depan namanya kubul, jalan belakang namanya dubur. Nah, jadi yang dipaparkan di sini ya, dari jalan depan jalan belakang, min ayi sakobin, dari mana-mana lubang. Jadi jalan depan jalan belakang itu juga mempunyai lubang sakob ya, lubang yang depan itu lubang ya untuk keluar air kencing atau bol, yang sedangkan lubang dubur itu untuk keluarnya ghaid, yaitu apa itu namanya ghaid tai ya. Umpamanya salah satu dari 2 jalan tersebut itu ada yang buntu, buntunya tersebut itu khalqian ya. Jadi asal kejadian mula ya, semenjak lahir ya. Terus salah satu dari sabilen, apa itu kubul, apa itu dubur ya, itu mangpet ya. Mangpet dalam arti tidak punya
tidak punya lubang, ya, tidak punya lubang, holkian. Jadi dari asal kejadian atau semenjak lahir, ya. Nah itu gimana, ya? Kalau hal tersebut itu ya terjadi terhadap seseorang, ya, yang katakanlah secara holkian. Wa kana al-khariju minas saqobati munasiban lil mansati ka'an sadal kubul fa kharaja minha baulun awid duburu fa kharaja minha ghaitun wa kaza idza kana ghairu munasibil wahidin minhuma qaddami. Ya, itu umpamanya buntu tidak punya lubang. Nah, itu akhirnya keluarnya sesuatu itu bukan pada lubang yang asal atau asli, yaitu kubul, ada di tempat dekatnya, ya, umpamanya, ya, ada tempat dekatnya daripada kubul atau dubur, ya. Tempatnya kubul atau dubur itu juga termasuk, ya, minas sakobah munasiban lil mansati, yang sakobah tersebut itu, ya, mulanya itu tidak mangpet atau buntu, ya, karena buntu terus ada lubang yang ada di dekatnya yang untuk katakanlah keluarnya hoid atau keluarnya bol itu air kencing, hoid itu tai, ya. Itu juga termasuk, ya, munasiban lil mansati ka'an sadal kubulu wa kharaja minha bolun awid duburu fa kharaja minha itun, ya. Nah itu termasuknya juga umpamanya bis wudhu keluar, ya, dari antara dua jalan, walaupun dua jalan antara salah satu dua jalan tersebut itu buntu, ya, buntu rapat, ya, dari asal semenjak lahir, tapi umpama ada lubang yang dekatnya kubul atau dekatnya dubur, yang umpamanya dekatnya kubul itu buat keluarnya air kencing, ya, sedangkan yang dari dekatnya dubur keluarnya hoid atau tai, itu juga sesuatu yang keluar dari lubang yang selain daripada kubul, ya, atau selain daripada dubur, karena salah satu daripada dua jalan tersebut itu mangpet atau rapet, ya, semenjak lahir. Itu juga sama juga umpamanya keluar air kencing atau keluar sebagian yang dari dubur, itu juga bisa membatalkan wudhu, walaupun keluarnya itu, ya, bukan dari kubul, karena kubulnya itu rapet, ya, mansad dan buntu, ya. Buntunya itu holkian, ya, kejadian semenjak asal mula semenjak lahir, ya. Itu sih hal-hal seperti itu ada, ya, ada, ya, ada terjadi itu pada diri seseorang, yang seseorang tersebut semenjak lahir, ya, kejadiannya seperti itu, ya. Nah, itu yang saya pernah melihat, ya, itu duburnya, ya, duburnya itu rapat, buntu rapat. Nah itu akhirnya keluarnya dari sini, dari samping, ya, keluar tainya, ya, atau keluar apa dari sini, dari samping, ya. Saya pernah melihat sendiri, ya, hal-hal yang seperti itu sebagaimana yang dipaparkan, diterangkan dalam kitab ini, ya, yang katakanlah tidak selayaknya sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, apa itu dari kubul, apa itu dari dubur. Nah itu juga kadang sebagaimana keluar
ya kayak sebangsa darah ya liwahidin min huma kadami ya bisa keluar dan darah ya karena apa nah itu ghairu munasib ya ghairu munasib dalam artian lubang yang salah satu daripada lubang itu antara dubur dan kubul karena salah satunya itu rapat ya mangpet nah itu ada lubang lain yang untuk keluar bol atau air kencing atau keluar hoid atau tai nah itu juga kadang bisa mengeluarkan darah ya tapi kalau ya kalau kubul atau dubur kan jarang ya keluar darah kecuali orang yang bersangkutan itu lagi tengah dilanda musibah atau cobaan yang berupa itu sakit ya sakit apa itu baik dari dubur atau baik dari kubur itu bisa mengeluarkan darah. Nah, apabila ada sesuatu yang keluar tersebut munasibal lil manfatahi fala nakodo maka sesuatu yang keluar dari sesuatu lubang yang lubang tersebut itu yang katakanlah terbuka ya maka sesuatu yang keluar dari tempat yang terbuka tersebut itu ya tidak membatalkan wudhu atau tidak merusak wudhu ya pamannya ada salah satu lubang tersebut itu terbuka ya, lubang dari badan manusia ya itu terus sesuatu yang dari dalam ya keluar baik itu berupa cairan atau berupa najis atau berupa ghaid ya yang keluar dari sesuatu lubang yang lubang tersebut terbuka maka pala nakodo tidak merusak wudhu akibat keluarnya sesuatu yang melalui lubang yang melongkong atau terbuka ya jadi apabila salah satu sabilen ya seseorang itu ya rapat itu rapat ya terus tiba-tiba ya ada lubang yang lubang tersebut itu ya dekat lambung waduk ya dekat waduk ya terus lubang tersebut itu aridon anyar teka dalam artian lubang tersebut dari dulunya tidak ada terus tiba-tiba lubang atau bolong wes ya terus lubang tersebut yang baru terjadi terus dari lubang tersebut itu keluar sesuatu kotoran tentunya ya berupa hoid atau berupa cairan nah sesuatu yang keluar dari lubang yang aridon ya anyar teka ya itu tidak bisa membatalkan atau merusak wudhu ya, tidak merusak wudhu apabila lubang tersebut ya dekat ini waduk atau sesuai keterangan di sini firijlihi ya ada melalui lubang tersebut yang baru ya yang ada di sebuah kaki ya nang salah sijine sikile wong tersebut sikile lubang bolong terus sing areane bisa mengeluarkan ya kotoran ya baik itu sebangsa kayak hoid atau juga bol ya air kencing atau sesuatu cairan itu lam yangkud maka tidak bisa merusak wudhu ya. Dijawab ya oleh beliau sahabat Abu Hurairah ditanya tentang ya masalah ya apa hadas ya
Maka beliau menjawab faqala fasaun aw durratun, yang dikandung maksud rih, ya rih angin atau entut. Ya entut itu ya ada dua macam, ya sebagaimana dinyatakan ya oleh beliau sahabat Abu Hurairah, fasaun aw durratun. Jadi yang pertama itu fasaun, yang kedua durratun. Ya, jadi fasaun metune entut cilik, audurotun ke metune entut gede. Ya arfasaun karena entut cilik, angger durotun entut sing gede. Entut sing cilik ya sing sonong toko, ora mau sing entut sing gede dut, kowe kan arane entut gede, kowe arane durotun. Atau entut sing ora moni ya kowe arane fasaun. Nah, itu sebagaimana dipaparkan dijawab oleh beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, rawahu riwayataken hu ing hadis sapa Al Bukhari panjenengane Imam Bukhari. Kala ngendika sapa Al Bawawi ya fil misbah ing dalam kitab misbah. Fil misbah ing dalam kitab misbah. Al fasau ya ini yang menyatakan Sohibul Misbah, ya, yang mengarang ya kitab misbah. Al fasa utawi fasa entut cilik ikurihun, ya entut yahruju kang metu opo rih atau opo entut bihuri sotin kelawan tanpa suara, yusma'u kang den rungu opo saut. Jadi entut sing jene panjenengane Sohibul Misbah ya niku sing dijenengi fasa, ya entut sing ora ana suarane, bahkan sautin yusma'u, jadi tanpa ana suara sing arane sing dirungu atau yang didengar ya kowe bener sing entut ya kowe entut sing laka suarane kayak jenenge fasa ya sebagaimana diterangkan oleh beliau Sohibul Misbah. Waqala lan dawuh sapa As-Sawi panjenengane Imam Sawi, ya fa ing kana mongko lamun ana apa arihu entut al khariju kang metu minad duburi saking dubur bila sautin kelawan tanpa suara sadidin kang banget iku sumia den arani apa al kharij minad dubur bila sautin sadid apa iku sumia den arani fuswatan ing fuswah, ya fuswatan ing fuswah supaya entut sing ora moni. Wa ing kana lan senajan ana apa rih atau apa entut ana iku khafifan samar, ya sumia mongko den arani apa rih den arani fusiatan, ya fusiatan ing fusiah bitasghir lawan ditasghir, mau bisa diarani fasa atau dijenengi fuswah, ya ini sebagai istilah lagi fusiah, ya jadi ditasghir kalimatnya atau lafadznya. Wa ingkana bisautin wa ingkana lan lamun ono apa rih atau apa entut ono iku bisautin kelawan ngetokaken suara maka sumia mongko den arani apa angin sing kelayan entut sing kelayan ana suarane ono diarani duroton ing duroh, ya jadi antara entut ya sing ana suarane karo entut sing laka suarane beda arane, ya sing ora bersuara or bahkan ora didengar ya suarane entut we arane fuswa, nek sing aran entut gede ngana metok nang suara diarani duroh, ya biasanya entut sing gede ora pati mambu, ya tapi sing laka suarane mambune mana kayak kowe ya kowe
sing jeneng entut. Nah, selain daripada entut ya yang selain daripada entut yang keluar tersebut dari sabilen ya, itu yang berbentuk atau sesuatu yang keluar itu berupa enia ya, yang berupa bisa dilihat atau rihan atau berupa angin, baik itu suci atau najis ya. Yang keduanya ya jafat, aneh kering, aurotoban atau teles, baik itu yang keluar berupa sesuatu cairan yang sudah kering atau yang masih basah ya, muktadan sebagaimana kebiasaan atau pengadatan, sebagaimana kayak abolin, uyuh, itu sesuatu yang rutoban, teles atau basah ya. Au nadiron, atau sesuatu yang langka itu jarang terjadi kadamin koyo dene getih metu sing dubur tapi metune wis gak garing ya. Infasola aula ya, atau keluarnya darah tersebut ya, baik basah atau kering ya, itu pisah atau tidak pisah ya, itu juga bisa membatalkan wudu atau toharo ya. Juga kadu datin akhrojat roksaha wa in rojaat ya, wa in rojaat. Nah lagi ya, wa in rojaat nan senajan balik opo dudah begini ngono sing arane rasa medu-medu kruget nang dubur ya, kayak mki kremi kue udet ya. Oh udet kumut metu tapi jebul-jebul jadi ngakak manjing maning ya, manjing maning kue udete ya, kremine mlebu maning maring dubur ya, bisa batalaken wudu, walaupun niki metu ngrodot ngetok nandase tengok terus manjing maning ngono ya, mlebu maning dubur ya batal wudune ya, walaupun gembet kerasa metu jebul-jebulen ora metu ngetokna saparotok kayak gue awake ngono wis cara kabrene manjing maning ya bisa batalaken wudu. Itu selain daripada entut. Nah, daripada kentut. Jadi apabila ada seseorang ibu-ibu melahirkan sebagian anak ya, sebagian anak gimana, anaknya metu separo ndak sendingin set metu saparo. Nah metu saparo kue ya, fa innahu yantakidul wudu'a, maka seseorang ibu yang melahirkan sebagian anaknya itu bisa ya membatalkan wudhu apabila yang seorang perempuan itu sebelum melahirkan ya mempunyai wudhu ya. Ya kalau tidak mempunyai wudhu ya enggak ya biasa ya, ini dibahas kan membatalkan wudhu. Jadi ada apabila ada seseorang ibu-ibu yang melahirkan melahirkan juz awaladin ya, sebagian anak ya, juz'an itu kan sebagian, jadi kan orang metu separo ya. Nah melahirkannya seseorang ibu ya, yang sebagian anak itu bisa membatalkan wudhu apabila yang ibu-ibu tersebut masih mempunyai wudhu. Kabehane iki ono ana wong wadon ibu-ibu ya lagi bersalin atau lahiraken bawaken duwe wudhu. Nah apa barang sarane bersalin lahiraken brol anake ya, waladan taman ya, waladan taman ke anak sempurna ke wis metu, tapi bila balalin oleh nglahiraken kuwe brol bayine metu tapi gak garing. Apa nih garing ya, vargine rahime lah ya kowe ya, gak garing, maka palayan takidul wudhu,
wudune wong sing lahiraken, wong wadon sing lahiraken bayi anak anak sempurna, terus bila balalin ora teles-teles ya gak garing, maka wudune wong wadon sing lahiraken kuwe ning yen wudu wudune ora batal. Nah, tapi harus balalin ya batal loh. Ya angkat teles, kira bila balalin garing berarti. Wa in wajabal huslu, wa in wajaba lan senajan wajib opo al huslu atus wudune ora batal tapi aduse wajib ya. Ya wajib apa adus apa? Adus wilada. Nah, ayat keluar mani mau disebabkan aan amna bimujaroti nadrihi wa huwa atamul biru yatil aini. Nah, yang bersangkutan keluarnya mani itu karena dalam keadaan mujarot dinadrihi, dalam keadaan sendirian selalu bertaamul itu berangan-angan ya, berangan-angan biru yatil aini, dengan ngangan-ngangannya itu sembari matanya ya memperhatikan atau mengingat-ingat ya apa ya perempuan yang cantik atau yang muda atau gimana ya, terus sampai intisar terus hurujul mani ya mengeluarkan mani itu wajib itu mandi, tapi dipari wong mau dia wudune ora batal. Nah, sesuatu yang itu merusak atau membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama itu tadi ya, saya paparkan. Sekarang asani utawi perkara kang kaping pindho iku zawalul aqli, ilange akal, aitam yisi tegese ilange pinter, anasi kang cukul atau kang tumbuh anhu saking akal ya, binaumin sebab turu. Nah, kayak seseorang ya, mempunyai wudhu, terus orang tersebut tiba-tiba hilang ingatan, nah maka wudhunya batal. Nah, hilang ingatan. Nah, sebab-sebab ngantuk ya wong mau, sebab-sebab turu ya itu disebabkan karena apa? Rihun latifah ya takti min kibali dimahi. Jadi ada ya kayak sebuah kayak angin yang lembut ya, angin yang lembut yang datang dari utek ya, dari otak ya, datang dari arah otak ya, waktu di aina. Nah, maka angin yang lembut yang datang dari arah otak itu ya akhirnya menutupi ya mata, watasilu ilal kolbi. Nah, setelah menutupi mata maka angin yang lembut tersebut menuju ya masuk ke dalam hati, fa'ilam tasila ilaihi ya. Nah, itu akhirnya orang tersebut akhirnya tertidur. Jadi ada angin yang lembut, angin yang lembut itu datangnya dari arah otak ya, terus menutupi mata. Nah, setelah menutupi mata, angin yang lembut tersebut terus menembus sampai ke hati, maka orang tersebut akhirnya tertidur. Nah, kalau angin tersebut yang lembut itu ya menutupi mata tapi tidak masuk ke dalam hati, maka orang yang bersangkutan terjadinya ngantuk, bukan tidur tapi ngantuk. Ya, nah itu kalau angin tersebut yang datangnya dari arah otak menutupi mata terus bisa nembus masuk ke dalam hati, maka orang tersebut akan tertidur. Nah, kalau setelah menutupi mata angin yang lembut dari arah otak
itu tidak masuk ke dalam hati, orang tersebut bukan tidur tapi cuman ngantuk. Nah, ini keterangannya seperti ini. Ayah aja ini juga baru ingat. Saya biasa ngantuk. Nah, itu semua setelah tadi ngantuk ada apa tidur ya, itu juga disebabkan wastirkhai a'sobidimari kelawan lan kendone piro-piro otote utek bisa babil abhiroti soidati minal maidah. Nah, itu juga bisa tertidur atau ngantuk itu juga diakibatkan atau disebabkan karena kendornya otot-otot yang ada di otak. Nah, kendornya otot-otot otak itu disebabkan bisa babil abhiroti soidati minal maidah, disebabkan karena uap ya yang naik ya dari maidah. Maidah itu dari waduk. Jadi waduk itu tempat makanan ya, menguap ya, menguap, uapnya itu munggah menduwur ya, terus mlebu maring otak. Nah, otak tersebut dengan ada uap yang mengembang dari maidah, dari waduk ya, masuk ke otak, akhirnya otot-otot yang ada di otak itu kendor ya, yang ada di otak itu kan kendor. Nah, itu akhirnya apa masuk menutupi mata. Nah, menutupi mata ya sampai terus nembusnya masuk ke dalam hati, itu terjadi akhir tertidur. Nah, kalau uap tersebut tidak masuk ke dalam hati, maka orang tersebut kejadiannya ngantuk. Nah, itu awal mula itu uap menguap ya, makanan-makanan yang ada di kandungan makanan atau waduk itu ya menguap ya. Menguap ya ke atas masuk ke jaringan otak. Nah, dengan disebabkan uap yang keluar yang munggah atau naik dari kandungan makanan itu masuk ke otak, akhirnya otot-otot yang ada di otak itu kendor. Nah, akhirnya nembus terus ya, uap tersebut masuk melalui bisa menutupi mata. Nah, akhirnya angop ya. Seperti itu. Nah, itu kalau uap tersebut terus sampai masuk ke dalam hati, terjadinya tidur. Nah, kalau tidak masuk ke dalam hati, uap tersebut cuman sebatas sampai menutupi mata, makanya terjadinya cuman ngantuk. Itu termasuk apa itu awal-awal katakanlah seseorang itu ngantuk atau tidur ya, itu karena ini termasuk ya rihun latifah itu yang uap dari kandungan makan naik ke atas. Nah, kata Mas Egi keluargen. Nah, jadi kata beliau Rasul ya, kedua mata kita semua itu adalah talinya dubur. Jadi kedua mata ini ya sebagai talinya dubur. Nah, talinya dubur. Nah, fa idza namatil ainani istatlaqo alwika'u, maka apabila atau ketika kedua mata itu tertidur ya, maka lepaslah tali itu ya, maka lepaslah tali itu. Jadi kedua mata itu ya termasuk talinya dubur ya. Nah, kata beliau Rasul, nah ketika kedua mata itu tertidur, maka lepaslah tali ya, tali dubure lepas ya, tali dubure lepas. Maka dari itu kata beliau Rasul, paman mongko utawi sapane wong nama kang turu sapa wong ya, paman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa wong ya faliyatawaddo, mongko becik wudhu sapa wong, rawahu
riwataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah lan panjenengane Imam Ibnu Majah. Jadi umpama seseorang itu mempunyai wudu, ya mempunyai wudu. Nah, sebagaimana pula, nah kedua mata ya kita itu ya sebagaimana dipaparkan oleh beliau Rasul itu adalah sebagai talinya dubur. Talinya dubur. Apabila kedua mata itu tertidur, maka lepaslah tali itu. Maka dari itu ya faman nama falyatawadu, barang siapa yang habis tidur atau tertidur bangun tidur maka falyatawadu, maka becik atau lebih baiknya berwudu. Bane mau wis kagene ki ngono wudu jagong atau gelelengan terus matane turu ngate iki ngono merem ya berarti wudune batal. Maka dari itu fa inna ma falyatawaddu ya, maka becik lebih baiknya berwudu lagi ya, beli wudune batal. Jadi wudu ya sebab turu batal wudune ya, sebab turun ya. Tapi juga tidurnya tidur yang bagaimana, ada tidur yang tidak batal wudunya, nanti keterangannya ada. Itu sing keturu kepribadian ora batal ngono ya. Tapi kok ana keterangannya. Jadi saliyane turu ya sing bisa membatalkan wudu ya sing arane mawone dang isi waras dewo wudu pada tiba-tiba carane edan ya edan, maka wudune batal atau rusak ya. Edannya disebut udan, edan kan zawalul akli ya, hilang ingatane, hilang ingatane ya. Tahu zawalul idroki minal kolbi ya, hilangnya sesuatu apa yang katakan menurut hati ya. Jadi dewek abang tapi menurut hati ijo ya, berarti kan zawalul idrok ya fil kolbi ya, atau minal kolbi ma'abako il kuwati sertanya tetepe rasa kuat wal harokati dan oba-oba fil a'doi ing dalam piro-piro anggota. Nah itu ya juga disebabkan dengan kuatnya apa itu ya, rasa ada kekuatan ya dalam badan ya, dan juga obah-obah atau gerak-gerak dalam semua anggota badan yang katakanlah sesuai hati ya. Maka apa itu zawalul idroki ya ilal kolbi ya, minal kolbi, bahwa zawalul idroki minal kolbi itu juga katakan bisa merusak wudu. Au serun atau klenger atau pingsan semaput ya, bagene sing arane wis ndek wudu ya, barang tiba-tiba wake yang geder ya, lemes dedes ndase kliengan sedang jagat munyeng kayak apa pamane lalu klombruk klenger atau pingsan, wudune batal. Apa maning kuwe wong sih duwe wis ora duwe ingatan klenger digawe umpamane sampean pas wudu ya arep mlebu musala buat masjid atau nang omah arep salat lagi semudan klot jedor bledege ngampar sampean kaget kayak ngono bisa batal wudune sebab kaget ya, kowe ingatane sih tapi kaget biar kayak kabeh biar kan ingatannya hilang ya, runtak ingatannya hilang kan delat tapi kok balik maneh ya pada bae wudune batal lah salate pimen
Lah iya, apa mending salate wudune batal. Lah iya, wudune batal, salate ya batal loh. Oh, wong digaweke ngono wong sing ora duwe wudu haram salat. Haram salat. Ya weh. Salate priben wong batal, wong kaget. Ya wudune rusak, apa wudune rusak ya salate pada baru rusak. Nah. Ya kowe tulan ingatane sih mau ilang adalah tok dor ngepiar ngono kaya kaget. Kagetnya wudune batal. Ya. Wah pemaning sampai klenger ya ya kan ya asarun atau klenger wawa lan utai sarun iku daun penyakit ya yusbihu kang nyerupani apa sarun atau klenger nyerupani aljununa ing edan. Jadi yang klenger ya cara kebe masuk daun yusbihu junun ya penyakit sing menyerupai ya kayak wong edan yang klenger kan orang hilang ingatan ya yang klenger nah, hilang ingatan walaupun kok sadelat maning siuman saya nyerupani kayak dene wong edan nah, jadi kayak wong klenger mau endah cepet siuman ya diusap ya wajahnya atau raine ya fil ardi ing dalem bumi. Jadi ing ono di gabungaken yang bumi ya kowe diusapaken yang bumi ya kowe. Nah. Au sakarin atau mendem ya. Jadi mendem ya bisa ngerusak wudu ya bagene wis wudu terus mendem mau sebab apa baiklah ya orang muni disebabkan soko kayak minuman-minuman yang mendemakan panganan yang mendemakan ya akan manganan yang mendem ya kan mendem ya gue sebab mendem ya maka wudune rusak atau wudune batal ya mendem ya ana maning sing jeneng mau nende wudu terus sebab sakit ya sebab sakit maka wudune batal tapi sakit sing kepriben sakit sing halatun khorijatun minat tobi yang sakit tersebut orang yang bersangkutan memperlihatkan ya sebagaimana tingkah laku di luar batas kewajaran ya itu bisa merusak wudu ya dorotun lil akli karena itu bisa membahayakan terhadap akal itu bisa menyebabkan sakit yang seperti itu ya membatalkan wudhu apabila yang bersangkutan mempunyai wudhu maka wudhunya rusak. Au ihmain atau penyakit ayan ya ayan ya sawan celeng ya wudhu atau lagi tengah sholat ya lagi tengah sholat dari tengah sholat dalam arti sholatnya durung rampung tiba-tiba ya kayak sholat duhur umpamanya 4 rakaat barang hanya rakaat kedua rakaat ketiga rakaat keempat kayak aku terus mana kumat ya debuk kayak aku ya wudune batal sholatnya juga batal ya ihma sawan celeng wahwa zawalul idroki minal kolbi ma'a ing kita ilkuwati wal harokati fil a'doi ya ini yang dimaksud sawan celeng yaitu hilangnya apa itu panemu ya melalui hati dengan putusnya ya kekuatan dan juga gerak dalam badan orang yang bersangkutan karena limbung ya tidak bisa menguasai tidak ada kekuatan yang dari badan orang yang bersangkutan yang bisa untuk bertahan tidak ada akhirnya limbung ya nah itu ayan atau ihma jadi sebagian ulama ya musabab ya seseorang yang kena penyakit ayan
atau ayan itu atau sawan celeng itu karena otaknya itu isinya penuh, ya penuh dengan apa? Riak yang dingin dan juga tebal, ya min bulghamin saking riak, ya baridin kang adem, ghalidin kang kandel. Nah, jadi otaknya itu penuh dengan riak yang riak tersebut itu dingin atau adem, wis adem kan kandel. Nah, riaknya kayak ngono lendir lah. Ya lendir, jadi otaknya penuh lendir, yang lendir tersebut ya dingin, adem, ya wis adem kan kandel. Nah, itu sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama yang menyatakan ihma itu yaitu sifat lupa yang selalu berkontaminasi apa ya? Ya, terhadap seseorang yang akhirnya orang tersebut itu menjadikan semua anggota badannya itu kendor. Kendor dalam arti kendor kesehatannya kendor atau rendah ya. Jadi apa-apanya rendah ya, rendah semua. Tensinya rendah, ininya rendah, itu darahnya juga rendah ya, rendah semua. Diilatin ya karena disebabkan oleh penyakit. Nah, akhirnya bisa menimbulkan ihma. Itu kebanyakan terus kelalen. Ini dulu apa nih di kelalen yang ngono. Jadi sifat apa ihma ya terhadap atau atas para nabi ya itu tidak merusak wudhu ya. Itu yang kalau yang ihma itu para nabi ya, falana kodo bi ihmaihim di anahu marotun min holabatil aujai, karena itu sebagaimana ya termasuk tipe penyakit yang bisa ya mengalahkan beberapa penyakit ya, beberapa penyakit hawasi zahiro fakot ya, yang bisa mengalahkan beberapa penyakit, beberapa macam penyakit, yang penyakit itu lil hawasi zahiro fakot ya, yang tertuju pada indra lahir atau penglihatan lahir. Dunal kolbi tidak merusak hati ya. Itu ihma yang di apa itu dirasakan, dialami oleh para nabi ya. Nah, itu tidak merusak hati sampai hati, cuman bisa mengalahkan berbagai macam penyakit, yang penyakit itu lil hawasil zahirati fakot, tapi lil ambiya doh ya, khusus terhadap para nabi. Nah, itu cuman bisa mengalahkan segala macam penyakit ya, lil hawasil zahiro fakot, yang tertuju ya pada penglihatan lahir atau panca indera fakot ya. Fakot itu fakot hal belakot dunal kolbi, tidak mempengaruhi hati siapa? Hati para nabi. Tapi sing ihma duduk para nabi wong biasa ya hatinya ya melu ya. Tapi para nabi ora hati bisa, malah ihma itu bisa mengalahkan aneli batil auja, mengalahkan terhadap berbagai macam penyakit lil hawasi zahirati fakot ya, yang tertuju pada panca indera yang lahir ya. Nah, dunal kolbi, tidak merusak atau mempengaruhi hati para nabi ya. Nah, karena apa? Karena ya mereka para nabi ya itu hatinya selalu dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, minan naumi, dari tidur, digawe pripate turu matane melek
beda kalau kita orang ya, matanya turu ya atine turu. Ya para nabi ya matanya turu atine melek, zikir madhep marang Allah. Lah saiki kita orang matanya turu, matanya tanpa pamling turu ya, atine orang medu turu, wah ya matanya melek batine turu. Nah iya matanya melek atine turu ya ya matanya melek atine turu, boro-boro atine madhep marang Allah, berarti artinya turu. Apa maling matanya turu ya, boro-boro mata atine melek ya. Ini ada hadis ya, tanamu turu opo ayununa, piro-piro mripat kita, wala tanamu lan ora turu opo kulubuna, piro-piro ati kita. Ya, ati kita ne matanya turu, atine ora turu ke para nabi. Ya, ini kan ada keterangan ya, kama waroda fi hadisin, tanamu ayununa wala tanamu kulubuna. Nah, manakala hati mata tertidur, maka hatinya tetap melek ya, terjaga ya, tidak tidur. Jadi ihmanya para nabi dengan ihmanya umumnya manusia itu beda ya, tidak sama ya, tidak sama. Nah, jadi di samping ihma, selain sepadane ihma ya, sebagaimana para nabi itu sering kadang semaput ya, semaput ya, itu juga tidak bisa ya, kayak semapute para nabi ya disamakan dengan semapute umumnya menungsa ya. Jadi semapute para nabi ya itu beda dengan semaputnya ya banyakan orang. Harus semapute nabi ora batal wudune, tapi semapute kita orang itu bisa membatalkan atau merusak wudu. Bab anggar semapute umumnya menungsa ya, itu sudah namanya apa, kekuatan badan itu hilang. taktilul kuat itu kosong kekuatan yang ada pada diri kita yang semaput ya, itu hilang ya, hilang. Nah, disebab orang anak tenagane gawe obah, gawe gerak ya susah ya, orang bisa gerak, lemes dedes, liduk fil kolbi juga lemah atine, bisa babi wajain sadidin. Kadang-kadang semaputnya mau karena ditimbulkan bisa babi wajain sadidin, sing asuk durung sarapan, anjuk awan ora mangan awan, barang anjuk tengah telu jam loro lenger semaput ya. Nah, ngeper bisa babi wajain ya sadidin ya, disebabkan yang ngeli sing banget ayah kowe, atau maning disebabkan kayak aneh dirasa sakit ya, sakit sing dirasakan nikmat ya, wis udah kayak begitu aubarodin ya, terus awake greges atis aujuin mufridin, wis kayak kowe ngelih sing bener-bener ngelih nemen, ora sarapan ya, terus awannya dirumangan, awake madan ora kepenak, gregesan apa semaput to. Nah, semaput iku ora duwe kekuatan apa maling bisa gerak, bisa batalaken wudu ning iya wong mau wis wudu, maka wudune rusak atau batal. Payang wudu mongko rusak atau batal apa wudu disebabkan semaput atau kelenger. Jadi dihabiskannya ya, katakanlah waktu-waktunya ya untuk banyak berpikir ya, dan juga bertafakur. Manakala mereka berpikir menghadap kepada Allah, itu yang cuman dalam pikiran dan hati itu cuman Allah, tidak ingat terhadap yang selain daripada Allah ya.
Iya, dicokot lemut bae nganti bentol-bentol ora kerasa. Anger kita orang nang lagi wirid ngau api prak kayak ngono kok ya. Nah iya, tapi anger man istighraqul auliya ya bizikri wat tafakkuri ya. Dah waktu-waktu yang enggak waktu pagi, enggak siang, enggak lebih-lebih malam hari itu dihabiskan ya tenggelam ya dengan apa banyak berpikir dan tafakur menghadap kepada Allah apabila sewaktu lagi apa tenggelam pikiran dan hatinya ya tertuju cuman terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dicokot yang apa baik digawe naula klosor lipet bae ora dirasakan. Karena apa? Hati pikiran sudah dihadapkan menghadap Allah. Apa cokot lembut pada bentul-bentul rakasa kayak ngono. Ya, angger ngarane bukan dari golongan itu cokot lembut langsung ya plak plak. Jadi kemutane ya ingete maring Allah karo maring lemut akeh maring lemut. Iya berarti emutane ya pikiran karo hati marang Allah karo maring lemut si kerasa dicopot tara ya maring lemut tuh ya ngono ya tawanya nyamuk ini kok contoh maning ya kayak nang film ya Sunan Kali jaga ya klub sedekap ngadepi teken ya nganti tahun-tahunan ya nang pinggir kali dicokot lemu dicokot apa nganti diperebeti apa ya orang rasanya karena pikiran hati lah madep marang Allah ta'ala istighraqul auliya ya bizikri wa tafakkuri ya itu waktu dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala ila naumaqaidin mumakinin makadahu minal arabi wallahu a'lam bisawab. Nah, Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.